Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Saiful Anwar di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Pak Saiful akan memberikan keterangan atau menerangkan tentang salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Ya, Kutai Kartanegara ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang lokasinya ternyata tidak di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Kira-kira di mana ya? Nah, sekarang langsung saja yuk kita bahas satu persatu tentang Kutai Kartanegara. Jadi, Kutai Kartanegara itu terletak di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di Kalimantan Timur, gitu ya, di Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara. Dan Kutai Kartanegara ini salah satunya ada di Tenggarong. Ini adalah salah satu daerah yang kaya di Indonesia dan memiliki pendapatan daerah yang tinggi di Indonesia, gitu ya. Nah, Kutai Kartanegara ternyata ada di Kalimantan. Dan mengapa sih Kutai Kartanegara justru ada di Kalimantan dan tidak di pulau-pulau lain? Ya, sampai sekarang memang bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Kutai itu memang masih dipercaya dan memang begitu, gitu ya. Jadi tidak bisa disaksikan bahwa Kutai Kartanegara ini adalah kerajaan tertua di Indonesia, begitu ya. Nah, Kutai Kartanegara ini muncul dan berkembang sejak abad ke-4 Masehi. Sejak abad ke-4 Masehi ya. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Sekarang kita kan ke abad 21 kurang 4 itu ada 17 abad yang lalu ya. 17 abad yang lalu Kutai Kartanegara berdiri dan berkembang di Kalimantan, gitu. Ini Kutai Kartanegara. Nah, sekarang berdasarkan prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur, bahwa ini adalah raja-raja yang memerintah Kutai Kartanegara. Ada Kudungga, ada Asmawarman dan Mulawarman, gitu ya. Nah, sekilas kalau kita lihat antara raja pertama dengan raja kedua dan yang ketiga itu memiliki perbedaan, gitu ya. Raja kedua dan raja ketiga itu memiliki akhiran Warman, sedangkan raja pertama itu memiliki nama Kudungga. Nah, ini kemudian diteliti dan menemukan satu jawaban bahwa pengaruh Hindu itu mulai muncul dan mulai kuat pada masa pemerintahan Asmawarman, di mana Kudungga itu diduga, disinyalir merupakan nama asli Indonesia. Jadi nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh oleh Hindu maupun kebudayaan India yang lain, gitu ya. Kudungga. Nah, Kudungga ini punya anak bernama Aswawarman dan Mulawarman, gitu ya. Nah, begitu silsilah kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi kemudian nanti kita lihat bahwa Kutai Kartanegara mengalami puncak kejayaan pada masa kekuasaan Mulawarman. Ya, jadi Kudungga ini adalah nama asli Indonesia. Nama ketika Kutai belum menjadi kerajaan Hindu dan Kudungga ini menjadi pemimpin. Jadi semacam kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak kepala suku, begitu ya. Kepala suku yang ada di situ. Kemudian masuk pengaruh Hindu dan jadilah itu menjadi kerajaan Hindu. Jadi Kudungga, Aswawarman dan Mulawarman, gitu ya. Bukti sejarah apa sih? Bukti sejarah yang memperkuat keberadaan kerajaan Kutai Kartanegara. Mari kita lihat, karena setiap peristiwa sejarah, setiap masa lalu itu harus memiliki bukti. Jika tidak memiliki bukti berarti itu tidak kuat dan kurang bisa disebut sebagai sejarah ya. Ya, bukti dari keberadaan kerajaan Kutai Kartanegara adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah prasasti tertua di Indonesia yang kemungkinan berusia 17 abad ya, karena
prasasti ini dipercaya dibuat pada abad keempat Masehi ya. Apa sih isi dari prasasti Yupa itu? Ini adalah salah satu isi dari prasasti Yupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ingat ya, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini semakin menegaskan salah satu teori masuknya Hindu-Buddha, yaitu melalui Brahmana, di mana Brahmana adalah orang yang mengetahui bahasa Sanskerta dan mampu menulis dalam huruf Pallawa. Salah satu salah satu isi dari prasasti Yupa adalah begini ya. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman, anak pertama. Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman atau dewa matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api yang suci. Yang terkemuka dari putra itu ialah Sang Mulawarman. Sang Mulawarman, raja yang beradaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri keselamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Jadi Mulawarman ini adalah seorang raja termasyhur di kerajaan Kediri. Dia melaksanakan kenduri atau melaksanakan selamatan, dan ketika melaksanakan selamatan itu dia mengadakannya itu dengan emas yang amat banyak, dengan makanan yang sangat berlimpah. Dan prasasti itu, Yupa itu didirikan untuk memperingati peristiwa selamatan yang diadakan oleh Mulawarman tersebut, gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Saiful. Jadi intinya adalah bahwa kita belajar tentang kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara adalah kerajaan tertua di Indonesia yang lokasinya ada di Kalimantan Timur ya, di Kutai, dekat-dekat Tenggarong gitu ya, di Kalimantan Timur. Nah, kerajaan Kutai ini memiliki beberapa raja berdasarkan prasasti yang ditemukan. Ada Kudungga, ada Aswawarman, ada Mulawarman. Kudungga ini adalah nama asli Indonesia yang belum terpengaruh oleh Hindu. Dia adalah orang asli, maksudnya namanya belum nama Sanskrit, belum terpengaruh Hindu. Kemudian ada Aswawarman dan Mulawarman. Dari ketiga ini yang paling masyhur, yang paling ternama adalah Mulawarman. Bukti dari kerajaan Kutai Kartanegara adalah prasasti Yupa, 7 prasasti Yupa yang dibuat pada keempat Masehi. Di prasasti Yupa ini menyimpan berbagai informasi, antara lain adalah silsilah raja-raja penguasa, di mana di sini dituliskan Kudungga memiliki anak bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki anak 3, yang paling masuk adalah Mulawarman. Dia adalah raja yang baik, kuat dan berkuasa. Dia mengadakan selamatan yang sangat meriah. Dia mempersembahkan ribuan ekor sapi untuk Brahmana, dan peringatan itu kemudian diperingati dengan membuat tugu batu ini, begitu ya. Oke, demikian untuk Kutai Kartanegara. Terima kasih dan selamat pagi.